Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Selamat datang kembali di channel Lestari Azhara, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang rumah tangga Islami. Hari ini kita bahas satu hal yang sering dialami oleh para istri tanpa mereka sadari. Kenapa ya suami selalu terasa salah di mata kita? Mau dia ngomong, kita balas dengan kesal. Mau dia bantu, tetap saja terasa kurang. Mau dia usaha juga tetap kita lihat ada saja kekurangannya. Lalu apakah benar semua salah ada di suami atau ada yang salah dalam cara pandang kita sendiri? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Kenapa suami terasa selalu salah? Kadang kita sebagai istri merasa suami kurang peka, kurang perhatian, atau tidak melakukan sesuatu seperti yang kita harapkan. Tapi apakah itu benar-benar salah? Atau justru ada yang keliru dalam cara kita melihatnya? Poin yang perlu kita perhatikan ya, ekspektasi yang terlalu tinggi. Kadang kita mengharapkan suami untuk mengerti tanpa harus dijelaskan. Padahal laki-laki dan perempuan punya cara berpikir yang berbeda. Terbiasa melihat kekurangan daripada kelebihan. Kalau fokus kita hanya melihat apa yang suami lakukan salah, kita akan sulit melihat kebaikan yang dia berikan. Perasaan lelah dan stres yang tidak tersalurkan dengan baik. Seringkali ketika kita lelah atau banyak beban pikiran, kita jadi lebih mudah marah dan menyalahkan orang terdekat, termasuk suami. Kurangnya komunikasi yang sehat. Kalau kita jarang ngobrol dari hati ke hati dengan suami, banyak hal kecil yang bisa menjadi besar karena kesalahpahaman. Lalu nih, apa yang bisa diperbaiki? Kalau kita merasa suami selalu salah di mata kita, jangan terlalu buru-buru menyalahkan dia ya. Bisa jadi ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diperbaiki dulu. Coba yuk periksa hati dan pikiran kita. Tanyakan ke diri sendiri, apakah aku melihat suami dengan adil? Apakah aku hanya fokus pada kekurangannya? Apakah aku sudah cukup berterima kasih atas usahanya? Ubah cara pandang kita. Coba bayangkan kalau suami kita tidak ada, apakah kita akan tetap meremehkan semua yang sudah dia lakukan? Mulai dengan apresiasi sekecil apapun itu. Kalau suami sudah berusaha membantu, hargai walaupun belum sempurna. Dengan apresiasi, suami akan lebih semangat untuk menjadi lebih baik. Bangun komunikasi yang lebih baik. Daripada terus mengeluh atau menyalahkan, cobalah untuk ngobrol dengan suami secara baik-baik ya. Jelaskan apa yang kita rasakan tanpa menghakimi. Nah, jika memang ada kekurangan, bagaimana cara menyampaikannya? Kalau memang ada sesuatu yang suami lakukan dan kurang berkenan, cara kita menyampaikan itu sangat penting. Jangan mengkritik dengan nada menyalahkan, jangan membandingkan dengan suami orang lain. Dengan cara yang lebih baik, suami tidak akan merasa disalahkan terus. Jadi lebih terbuka untuk berubah. Jadi bunda, sebelum kita terus melihat kesalahan suami, coba introspeksi diri dulu. Jangan sampai kita sibuk menuntut, tapi lupa untuk menghargai. Rumah tangga yang harmonis itu bukan karena pasangan sempurna, tapi karena kita bisa saling memahami dan menerima. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share kalau video ini menurut kalian penting. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.